awal Mas Evander sendiri terjun ke dunia analitik consult ini seperti apa? Iya, jadi begini Mas. Sebenarnya saya sharing pengalaman di Oke, kerjaan juga ya. boleh. Ha. Jadi saat kita melakukan research itu kan ya kita analisa pengeluaran yang paling banyak itu apa sih? Terkait masih banyaknya orang yang belum melek terkait ini digitalisasi sendiri, masih belum aware lah, belum melek. Mereka itu seperti apa sih yang membuat mereka sampai saat ini belum aware dari pandangan Mas Evander sendiri? Jadi sebetulnya ini terkait mindset ya Mas. Jadi sebenarnya apa sih kekurangan kita sampai harus pakai digitalisasi? Gapnya itu harus diukur. Itu secara teoretikal ada matriks dan beberapa referensi lainnya lah. Kaltim ini salah satu provinsi yang literasinya masih minim nih, Mbak. Hmm. Mas, banyak masyarakat yang memang pegang gadget tapi nggak tahu nih apa isi dari berita atau informasi itu. Inilah menyalahgunakan dari gadget itu sendiri. Nah, Mas Evander sendiri ada saran kah atau ini ke teman-teman kita yang lagi nonton nih supaya terhindar yang dari namanya hoax ini, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana kan kita sering banget nih membahas terkait hoax di era digitalisasi maupun dan semua hal akan kita bahas di podcast Tea Time. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini bergerak di bidang digitalisasi. Mungkin kita perkenalkan, beliau ini merupakan owner dari Analytic Consult, yaitu Mas Evander Sirait. Apa kabar, Mas? Kabar baik Mas Adit, terima Oke. kasih. Nah, Mas, kan kita tahu nih, era digitalisasi sekarang ini sangat masif banget ya perkembangannya, Mas ya. Nah, mungkin Mas Evander bisa memperkenalkan diri kepada penonton kita. Ada sapaan akrabnya nih, Mas. Sobat Busam ID. Sobat Busama ID. Oke, mungkin bisa diperkenalkan, Mas. Oke, halo rekan-rekan Busam ID. Perkenalkan, nama saya Evander Sirait. Saya saat ini sebagai owner dari Analytics Consult. Analytics Consult ini adalah usaha dalam konsultasi manajemen dan bisnis. Manajemen dan bisnis sekaligus digitalisasi, Mas Adit. Kayak gitu. Jadi selain saya ini mengembangkan usaha tersebut, saya juga sebenarnya sekarang masih aktif bekerja sebagai engineer di salah satu mining company di Sangatta. Oke. Ya, kurang lebih begitu sih, Mas Salah Adit. satu company-nya apa nih, Mas? Sebutkan aja, Mas, Oh, nggak apa-apa. siap. Jadi PT Kaltim Primakol, Mas Adit. Oke. Oh, berarti saat ini Mas Evander sendiri masih bekerja, Mas ya? Betul. Jadi Sekaligus jadi owner dari Analytic Consult. benar, Nah, Mas. bisa dijelaskan nggak, Mas, Analytic Consult ini bergerak di bidang apa nih fokusnya? Dan memang lini bisnisnya itu sebagai apa, Mas? Siap, Mas Adit. Jadi lini bisnis kita itu tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan, kita ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Oke. Kita analisa terkait manajemennya, Mas. Manajemennya, terus gimana sih kita membuat suatu software atau aplikasi gitu ya untuk mempercepat proses sehingga nantinya akan menghasilkan cost saving atau menambah revenue dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, jadi kita ini sekarang bermainnya itu di lingkup Kalimantan Timur lah. Emang ada beberapa di luar juga, cuman kebanyakan di Kalimantan Timur. Harapannya itu terkhusus untuk Samarinda ya, Mas, kota kita ini, dengan nanti perusahaan itu bisa menambah pemasukannya, itu bisa memberikan income juga buat daerah kita lebih banyak. Jadi kan kayak gitu ya harapannya, Mas Adi. Oke. Untuk kliennya sendiri, Mas, paling banyak tuh dari apa nih perusahaannya? Kan kita tahu bahwa dengan digitalisasi ini kan kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin minat, Mas. Paling banyaknya nih perusahaan apa, Mas? Iya, jadi banyakan sih masih kecil-kecil ya. Ada mining, ada juga frozen food kayak gitu juga ada. Iya, jadi ya? UMKM gitu tuh ada juga, UMKM sama beberapa proyek pemerintah. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, Oke. begitu Mas Adit. Nah,
Mas Ivander sendiri melihat dengan ya kita tahu perkembangan digitalisasi ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi sangat masif, Mas. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, Hmm. terus ya kita tahu banyak banget perkembangan di era digitalisasi. Mas sendiri ngelihat perkembangan ini seperti apa, Mas? Apakah sangat bermanfaat bagi masyarakat atau malah sebaliknya nih, Mas? Nah, Atau seperti apa? ini Dari pandangan Mas Ivander nih. ini menarik ya Mas Adit ya. Karena AI itu kebanyakan dianggap pisau bermata dua. Oke. Iya, digitalisasi atau AI tadi spesifiknya ya. Karena kebanyakan anak muda terutama itu mikir, ah ini dengan adanya AI malah nutup lapangan pekerjaan. Nah, itu banyak pertanyaan yang seperti itu, Mas. Iya, negatifnya kan ini kan malah nutup lapangan pekerjaan. Oke. Makanya di sini kita mau sharing itu supaya kita aware Mas Adit. Kita Oke. aware. Sebenarnya itu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi kita itu harus belajar. Kita harus tahu sebenarnya AI itu gimana sih pemanfaatannya. Oke. Makanya kayak ya saya mungkin selain sharing tadi ya salah satu yang aware sehingga bisa memanfaatkan peluang tadi Oke. menjadi peluang bisnis. Barangkali nanti ya moga-moga teman-teman bantu doakan juga nanti usahanya lancar, artinya kan bisa buka lapangan pekerjaan. Betul. Contohnya kan ya inilah salah satu manfaat positifnya juga. Oke. Nah, dengan perkembangan ini sendiri, Mas bisa diceritakan kah awal Mas Ivander sendiri terjun ke dunia analitik konsult ini seperti apa sih? Apalagi kan mengingat latar belakang Mas ini sebagai salah satu karyawan tadi ya di PT Kaltim Primakul, Mas. Iya. Heeh. Apa sih Jadi awalnya yang bikin Mas terjun ke dunia ini? iya, jadi begini Mas. Sebenarnya saya sharing pengalaman di Oke, kerjaan juga ya. boleh. Heeh. Jadi saat kita melakukan research itu kan ya kita analisa pengeluaran yang paling banyak itu apa Oke. sih. Kebetulan saya ini spesifik di maintenance, engineer maintenance gitu Mas. Oke. Nah, saat itu kita melihat pengeluaran paling banyak itu kan di perbaikan komponen Mas Adit. Oke. Perbaikan komponen. Hmm. Sehingga kita melakukan research, kita siapkan dulu idenya ini. Lagi-lagi Oke. kita siapkan ide dulu terus nanti eksekusinya seperti apa gitu kan. Betul. Nah, idenya itu gimana sih caranya kita bisa mengetahui komponen itu kapan sih gagalnya Mas gitu. Nah, kita lakukan research Oke. adalah AI gitu Mas. Oke. AI yang bisa kita terapkan. Namanya prescriptive maintenance. Oke. Kayak gitu. Ini agak teknis sedikit nggak apa-apa ya Nggak Mas apa-apa, Adit ya. biar semuanya jelas Sekalian kan ini. sharing-sharing lah. Betul. Cuman saya coba sampaikan dengan bahasa yang umum. Nah, prescriptive maintenance-nya ini kita memprediksi kegagalan dari komponen, katakanlah mesin atau engine gitu kan. Misalnya engine ini akan gagal 7 hari ke depan. Nah, bisa nih kita siapkan apa sih persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Kita siapin spare part dan lain-lain supaya tidak terjadi kerusakan yang parah. Bahkan sampai engine ini nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Nah, itu kan gambaran kasarnya engine itu bisa sampai miliaran kan Mas. Betul. Ketika kita bisa prediksi itu, nah bisa menyelamatkan banyak komponen, cost savingnya besar secara operasional. Berarti yang saya tangkap di sini bahwa dengan adanya ini dapat ini ya meminimalisasi pengeluaran cost-nya itu sendiri Mas ya. Betul Mas, nambah Oke. pemasukan perusahaan. Nah, Betul. dari ide itu saya melihat di Samarinda khususnya Betul. itu belum banyak perusahaan bahkan owner yang belum melek sama Oke. teknologi digital seperti itu Mas. Padahal bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dengan resource yang sedikit. Betul. Nah, jadi sebenarnya kan agak sulit di tahapan awalnya. Dan memang ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam transformasi digital gitu Mas Adi. Oke, kok berarti untuk analitik konsult ini sudah berapa lama sih Mas? Kurang Berdirinya? lebih setahun Mas. 1 tahun Mas ya? Iya. Oke, berarti memang berdirinya analitik konsult ini pas banget momennya dengan perkembangan digitalisasi yang sekarang Mas ya? Betul Mas. Kalau untuk tantangan sendiri ada kah Mas dalam melakukan Tantangannya. ini? Jadi saya jelasin sedikit konsep digitalisasi itu. Oke. Ada namanya digitasi, ada digitalisasi, ada transformasi digitalisasi gitu kan. Jadi kalau digitasi ini anggapan kayak
gambar, suara itu jadi PDF Oke, atau heeh heeh. recorder gitu kan. Oke. Nah, itu Mhm mhm. digitalisasi itu produk yang kita gunakan untuk mempercepat suatu Mhm proses mhm. yang biasa dipakai dalam model bisnis. Oke. Nah, produk ya. Mhm mhm. Tapi kalau transformasi digitalisasi Mhm. itu biasanya semuanya, Mas. Ada produk, ada Oke. orang, ada organisasi, Mhm mhm. ada Sudah culture. mencakup di situ semua sudah ya? Iya. Heeh. Nah, tantangannya itu Mhm. biasanya ada dua, Mas. Ada Oke. dua. Ada infrastruktur. Mhm mhm. Infrastruktur itu kayak istilahnya jaringan, Jaringan, ya teknologi yang betul. dipakai kayak apa, Mhm data-data mhm. yang nanti dibutuhkan itu sudah matang atau Betul belum, betul. kurang lebih seperti itu. Mhm. Dan yang nggak kalah penting itu Mhm. adalah culture. Oke. Misalnya di suatu perusahaan kita menerapkan digitalisasi itu, Mhm. misalnya kita mau beli nih aplikasi, Oke. membeli aplikasi, ternyata pas sudah dibeli cuman 1 2 orang aja yang bisa make. Karena Oke. emang kita butuh eh, pengetahuan kan di Mhm mhm situ. mhm. Terus gimana budaya orang-orang di situ untuk saling mendukung. Nah, ini Mhm mhm. sebetulnya konsepnya agak panjang, Mas, tapi Oke. gambaran singkatnya kayak gitu. Jadi Mhm ada mhm. infrastruktur, ada culture yang biasanya menjadi Oke. tantangan, termasuk di tempat kita UMKM itu Mhm mhm. kebanyakan belum tahu, eee, belum aware lah Mhm mhm. terhadap teknologi yang ada saat ini, kan artinya Oke. culture-nya itu belum Betul ada, betul. Mas. Nah, dari pandangan Mas Ivander sendiri nih, terkait masih banyaknya orang yang belum melek terkait ini digitalisasi sendiri, masih belum aware lah, belum melek mereka, itu seperti apa sih yang membuat mereka sampai saat ini belum aware dari pandangan Mas Ivander sendiri? Oke, Mas Adit. Jadi sebetulnya ini terkait mindset ya, Mhm Mas. mhm mhm. Ya, eee, mungkin agak spesifik Mhm gimana mhm. sih caranya berbisnis mungkin ya, walaupun Oke. saya belum expert banget gitu Betul ya, Mas, betul betul, tapi heeh. kita cobalah Mhm sharing-sharing. mhm. Saya coba ambil contoh simpel gitu ya, Mas. Mhm. Misalnya ada orang Oke. jualan baju di Facebook, live Mhm mhm. streaming gitu contohnya Oke, kan. banyak banget Nah, ini ini kan live sekarang. streaming ini digitalisasi juga ya, Benar, heeh. heeh, tapi produknya nggak laku. Oke. Contoh, nah sebenarnya, dari konsep-konsep transformasi digitalisasi tadi, Mhm mhm. kita selain digital yang harus tahu konsep manajemen dan bisnisnya itu, Oke. Mas. Heeh heeh heeh. Jadi sebenarnya apa sih kekurangan kita sampai harus pakai digitalisasi? Mhm Gap-nya mhm. itu harus diukur. Mhm Itu mhm. secara teoretikal ada Oke matriks dan beberapa referensi lainnya lah, Mas. oke. Berarti Contohnya ya apa ya, contohnya, Mas? katakanlah produk yang dia jual ini sebenarnya sudah terlalu banyak di pasaran. Jadi Oh, walaupun di live streaming kan betul nggak betul terlalu betul. berpengaruh gitu kan. Mhm, di toko Iya, lain juga ada, Mas, ya? iya. Heeh. Jadi teknologi yang dipakai itu mungkin Oke bukan lebih ke live streamingnya, tapi oke. ke katakanlah produk apa sih yang sebenarnya diinginkan di pasar. Mhm Itu mhm. banyak kan kayak Google Analytics Betul dan betul lain-lain. betul Atau betul. mungkin bagaimana cara kita memprediksi trending dari kebutuhan baju ini. Misalnya Oke. baju lebaran pas saat musim ya pas Mhm mhm lebaran mhm. gitu kan. Mhm mhm. Nah, ini kan kita menggunakan teknologi lain kan. Kita tahu sebenarnya yang kita cari tahu dulu Mhm masalah mhm. dari bisnis kita itu apa, baru terapin Oh, digitalisasinya. Nah, oke. kayak gitu Mas, ada contoh-contoh Mhm simpelnya lah mhm. ya. Berarti misalnya ada suatu ini, Mas, pebisnis dia jualan apa, mungkin baju, Mas, ya, dan bajunya ini tidak laku dan dia pengen menggunakan jasa dari analytic consult. Nah, analytic consult ini berarti masuk sebagai problem solve-nya mereka Nah, ya? betul banget Oke Mas Adit, bisa bisa oke. begitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nggak, Mas? Misalnya nih, kenapa sih mereka sudah menggunakan digitalisasi, sudah live streaming, bahkan mungkin di TikTok dan lain-lain, platform-platform yang lain kan banyak tuh, Mas. Kenapa masih ndak laku? Dari analytic consult itu ngebacanya seperti apa sih, Mas? Ya, Heeh, jadi memang yang tadi tuh Mas, ada mhm, matriks kita liatin jadi kan ada dua mhm kan, mhm, bagaimana cara kita menghemat cost mhm sama mhm. bagaimana cara kita menambah sales kayak Oke, gitu kan. heeh heeh. Itu masing-masing tuh ada teknologinya yang walaupun Mmm, similar tapi mhm, emang cukup berbeda. mhm mhm mhm. Contohnya kayak gimana nambah sales tadi ya, Mhm mhm. kayak Netflix gitu ya. Kalau Oke, Netflix itu mhm mhm. jualannya dia melihat, eee,
orang ini sering nonton film apa sih, Oh, nanti algoritmanya kayak muncul gitu ya? algoritma Heeh. itu ada juga teknologi ya Mas Mhm. memang. Nanti dia Oh, bakal oke. ngasih produk relevan yang mirip-mirip nih. Jadi Oh. dia suka drakor nih kan, drakor. Dimunculin Nah, terus drakor dimunculin ya? terus tuh drakor, bahkan Oke. lebih spesifik lagi Mhm. drakor apa namanya, Genrenya lah ya? Iya, genrenya ada heeh. lagi tuh, Oke. percintaan kah, Heeh apakah. heeh heeh. Nanti dimunculin Oke. lagi. Nah, itu teknologi-teknologi yang bisa kita tawarkan juga Mas Adit Mhm. biasanya. Oh, berarti untuk digitalisasi ini menarik banget, Mas, ya? Menarik. Oke, untuk dari pandangan Mas Ivander sendiri nih, dalam 3 tahun terakhir ini seperti apa sih perkembangan digitalisasi, bahkan adaptasinya digitalisasi sendiri kan, walaupun kita tahu, walaupun semua orang saat ini kan gadget itu nggak pernah lepas, Mas. Betul. Tapi banyak juga dengan minimnya literasi orang, gadget itu jadi ya disalahgunakan lah. Harusnya untuk yang bermanfaat, tapi dipakai ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Mas Ivander sendiri melihat adaptasi digitalisasi dalam 3 tahun terakhir nih, di Indonesia seperti apa, Bang? Iya, jadi adaptasinya sendiri itu memang Hmm, sangat cepat dalam 3 tahun terakhir Mas, terutama oke. setelah COVID itu ya. Betul. Kita dipaksa nih pakai produk Heeh. digital. Mhm mhm. Zoom itu Betul. pasti dipakai karena kita nggak boleh ketemu Mhm tatapan mhm orang. mhm. Ya sekarang sampai banyak produk-produk kayak ChatGPT dan Iya, lain-lain itu sudah betul. betul-betul apa-apa teknologi AI lah Mhm pokoknya. mhm Ya mhm. tanpa kita sadari ya, saya baca referensi itu Mhm. 85% di kehidupan kita Oke, sehari-hari itu sudah pakai AI tanpa kita sadari. Contohnya betul. kayak apa, Google Maps tadi kan, Iya. Google Maps itu sudah kasih rekomendasi jalan lewat mana nih Mhm yang cepat. mhm mhm. Betul betul. ChatGPT tadi sudah kan, ya Iya, Netflix itu juga ya tanpa betul. kita sadari udah banyak lah Mhm Mas. mhm mhm. Oke, berarti kalau Mas Ivander sendiri kan tadi bilang tuh, sempat bilang bahwa dengan adanya digitalisasi ini seperti pisau bermata dua. Nah, Hmm, kan kita tahu banyak sekali masyarakat nih yang khawatir nih, Mas, dengan perkembangan AI dan lain-lain. Mereka takut posisinya tergantikan. Nah, kalau Mas Ivander sendiri kan sebagai salah satu orang yang memanfaatkan hal tersebut iya. untuk ya sebagai inilah jalan untuk mencari cuan lah kalau kita bilang, Mas, ya. Nah, ini ada saran nggak kepada masyarakat kita yang mungkin masih skeptis terkait adanya AI ini sendiri, Mas? Iya, oke Mas. Jadi yang pertama kita coba aware dulu kan Mhm Mas. mhm. Yang kayak tadi Mas bilang, Mhm biar mhm. tahu nih manfaatnya apa. Oke. Kedua, gimana cara kita manfaatinnya, kita perlu memahami cycle dari digitalisasi itu Oke. sendiri. Heeh heeh. Ini ada teori lah, strategi Mhm alignment mhm namanya mhm. dalam konsep digitalisasi dari Mhm mhm. Cendekiawan gitu Oke. yang saya pernah baca Heeh ya. heeh. Jadi pertama kan biasanya orang ngeliatin teknologi apa sih yang ada Mhm di mhm mhm. pasar, terus gimana impact-nya terhadap bisnis. Oke. Biasanya orang hitung ROI-nya berapa supaya bisa dilakukan. Mhm mhm mhm. Terus gimana organisasinya, eee, culture-nya tadi itu juga. Mhm mhm. Nanti kalau sudah siap, gimana infrastrukturnya, data-datanya itu Oke. mendukung apa enggak. Nah, itu mutar terus Mhm Mas. Ketika mhm. sudah siap semua atau masih ada yang kurang, lihat Mhm. lagi di pasar produk apa yang ada, baru Oke. analisa bisnis lagi, mutar-mutar terus kan. Mhm mhm mhm. Dari 4 yang saya sebutkan tadi, itu semua lini itu bisa kita manfaatkan sebenarnya Mas. Oke. Dari bagaimana kita kasih perhitungan, manajemennya, Mhm kayak yang mhm. saya coba lakukan gitu ya. Oke. Impact dari suatu teknologi itu Mhm. kita kayak sebagai jasa konsultan Mhm mhm. memberitahu nih kepada klien kita, Mhm mhm. satu. Yang kedua yang mungkin paling mudah itu adalah, untuk membantu organisasi dalam Mhm. memahami digitalisasi. Oke. Training, Mhm atau mhm. kita sekedar sharing-sharing gitu Oke. kan. Mhm mhm. Nah, ada infrastruktur juga tadi, 3 Oke. infrastruktur. Ya ini secara bisnis ya Mhm Mas ya, mhm. ada kebutuhan hardware atau Oke. software, sensor-sensor Mhm katakanlah gitu mhm. kan ya, bisa juga kita pelajari. Oke. Sekarang kan banyak tuh semacam buat matiin air otomatis saja Betul. ada juga kan Betul betul betul. teknologinya kan. Heeh. Ya orang-orang pada butuh itu Mas yang kayak Oke. gitu-gitu, simple tapi bermanfaat. Betul betul betul. Orang-orang, anak kecil aja sekarang Mhm yang udah mhm. belajar tuh apa itu Internet of Things, apa Oke. itu
SCADA dan lain-lain ya, nih agak Mhm. teknikal ya Mas, Nggak tapi masalah, zaman heeh. sekarang tuh udah banyak Mas, dan kita harus Oke melek gimana caranya memanfaatkan itu. oke. Iya, Bahkan itu kalau sih kita nggak melek sarannya. bisa ketinggalan ya terkait Ketinggalan kayak Mas. gitu, Mas, ya? Mhm. Oke. Nah, ini balik lagi, Mas, terkait kan kita tahu UMKM sekarang ini sudah banyak yang menggunakan transformasi digital. Nah, kesalahan apa sih yang membuat mereka terhadap apa ya, memaksimalkan data digital mereka ini sehingga mungkin UMKM mereka tidak berkembang, Mas? Dari Mas Invander sendiri melihat apa sih masalah dari mereka itu yang salah memanfaatkan hal ini, Mas? Heeh. Iya, jadi, ketika membangun suatu bisnis dengan digitalisasi, Mhm mhm. ini kan apa-apa harus tepat sasaran kan Oke, Mas. heeh heeh. Bagaimana kita memilih produk dari pasar yang sesuai dengan budget kita dan tujuan Mhm kita. mhm. Nah, dari sisi budget tentunya pasti cari yang paling murah dulu kan, Oke, pelan-pelan betul. berkembang dan yang penting bisa align, bisa Mhm sesuai mhm. dengan, tujuan kita, kayak Mhm. gitu. Biasa yang jadi kesalahan tuh FOMO, Mas. FOMO, Oke, cuman heeh, ngikutin aja tapi nggak tahu iya, tujuannya apa. betul. Cuma Cuman ikut-ikutan ya mereka ya? Heeh. keren-kerenan, Oke. yang penting live stream lah atau Mhm apa mhm gitu mhm kan. mhm. Betul. Ya ibaratnya kayak gini nih, misalnya mau bikin kafe gitu ya, Mhm Mas, ya. mhm. Mau bikin kafe, yang penting gambarnya bagus lah Oke, gitu jadi kan. mereka nggak research dulu berarti Iya, ya? ndak Heeh research, heeh. gambarnya, bagus lah nanti kutampilkan di sosial media lah gini kan, Oke. digital Mhm gitu kan mhm mhm. konsepnya, anak-anak, teman-teman bisa nongkrong banyak. Padahal di situ mereka belum siapin tuh, Mhm mhm. eee, dia mau cari yang target marketnya di mana, terus mau yang customer-nya nih banyak kah, tapi Mhm mhm. murah-murah misalnya kan, Oke. atau Heeh sedikit, heeh. ya, kayak gitu. Dan itu kan biasanya kita ngambil data historical Oke. atau referensi Heeh dari heeh. berbagai macam Mhm sumber lah, di mhm mhm internet tuh mhm. banyak Mas. Oke. Saya punya teman tuh ada satu dia keren, Mhm mhm. dia bikin, bisnis itu, Mhm. kafe. Mhm. Dia analisa kan, Mhm dia mhm. analisa banyak referensi, data analytics lah, ini Oke. termasuk, Betul betul. konsep dari Mhm digitalisasi mhm. juga. Dia memilih tempat untuk buka kafe itu Mhm. di view yang bagus pertama, Oke. taman-taman gitu Oke kan, oke. taman-taman. Terus dia bikin itu kursi kecil-kecil Mas, kecil-kecil, Mmm. meja juga, sedikit. Oke. Tujuannya apa? Biar orang datang banyak, Mhm. kopinya kan, nggak terlalu mahal gitu Mhm kan, mhm. jadi targetnya mahasiswa Mhm gitu kan, mhm. kayak kursinya banyak, mejanya banyak, bisa diambil sendiri. Oke. Mejanya tapi kecil Mhm tadi mhm. cari. Jadi orang datang dia cari, volume volume. Itu kan dia Oh. dari strategi, Betul oh betul banyak betul. nih orang yang lewat di Mhm taman, mhm. cuman mau sebentar aja ngopi. Oke. Sengaja nggak dibikin orang lama nongkrong itu, Betul. biar bisa volumenya banyak, Repeat karena order-nya jalan repeat jadi ya? order. Heeh Jadi kalau heeh. kita jualan murah cari volume banyak, kalau Oke. jualan mahal pasti volumenya dikalahkan. Oke. Contohnya data analytics Betul betul tuh betul. kayak gitulah, ini kan strateginya ya keren Oke, juga ya, betul. Berarti memang dia cari quantity ya, berarti ya. quantity. Kuantitinya dibanyakin memang dan dengan ya view taman tadi kan orang nggak mungkin lama-lama di situ kan, Mas. Iya, Dengan kursi kecil, dengan meja kecil kan orang habis minum ma selesai sudah balik. malah malah jadi duduk-duduk di taman itu, ya Betul. kan? Oke. Jadi tempatnya dia tuh makin luas dengan, katakanlah ruko yang dia milikin ini Mhm. nggak sebegitu besar juga kan. Oke. Nah Nah, itu strategi data analytics yang oke. tepat kita, lakukan dalam membangun suatu usaha kan, itu. Jadi Oke. jangan asal, ya sharing ya Mas, jangan asal kita FOMO Oke. aja, "Oh ini banyak nih Mhm kafe mhm yang mhm mhm. keren-keren." Tapi Berat kita ndak mhm mhm. analisa pakai Berarti untuk teknologi. peran data research ini sangat penting sekali, Mas, ya? Sangat penting Mas Adi. Oke. Mas, ini kan kita tadi berbicara terkait banyaknya masalah Google Analytics dari Mas lah, dari Analytics Consult. Nah, Mas sendiri di Analytics Consult ini berapa orang sih, Mas? Iya, Dalam menjalankan usaha ini sendiri, Mas? jadi ada 5 orang ya Oke, yang heeh. kita membangun ini. Itu Kita background-nya dari mana-mana aja, Mas? background-nya, Sama-sama di KPC kah atau beda-beda nih, Mas? oh iya, jadi Heeh, ada teman yang teman-teman. memang teman kerja, ada yang Oke, juga yang di luar kayak di heeh. Jakarta gitu. Oh, ada sampai Jakarta, Mas, ya? Ada, dan Oke. kita memang terhubung dengan beberapa vendor juga Mas Mmm, Ade. mhm mhm mhm. Terhubung dengan beberapa vendor buat
ya kita kan nggak bisa kerja sendiri kan. Ada yang Oke. supply hardware, dari kita Oke. softwarenya, kurang lebih kayak gitu Oh. Mas. Ya backgroundnya Mhm mhm mhm. macam-macam. Ada yang fokus di data Mmm, engineering mhm kayak mhm, gitu mhm kan. mhm. Teman saya dia pernah kerja di Tokopedia gitu Oke. juga. Nah, ada juga yang eh, fokus di gimana sih develop organisasi, Mhm mhm mhm. semacam itu sih Mas. Jadi berbagai Oke. macam background juga. Mhm Kalau mhm. saya juga di bidang improvement gitu kan. Oh, Ya oke. sebetulnya kalau saya nih agak kemana-mana juga nih backgroundnya Oke. Mas. Oke. Iya. Kalau berarti dari Masnya sendiri kerja di KPC ini terganggu nggak sih dengan Mas menjalankan bisnis ini atau malah meringankan beban kerja dari Mas sendiri? Mengingat kan Mas sebagai engineer, terus ya apalagi analytic consult ini kan bergerak yang seperti Mas bilang tadi. Iya. Seperti apa, Mas? Jadi sebetulnya kan kita bekerja secara tim kan Mas. Jadi Mhm, saling membantu gimana kita mengefisiensikan mhm waktu mhm. kita. Yang paling penting adalah kita tuh tidak meninggalkan tanggung jawab kita kan. Oke. Saya bekerja dari pagi sampai sore Mhm hari itu mhm. saya tidak tinggalkan. Oke. Saya punya KPI, saya Mhm mhm tanggung jawab. mhm. Nah, memang bekerja secara ekstra. Saya usaha itu Mmm, ya malam hari oke. melakukan analisa, bagaimana terkait Mhm programmingnya dan mhm. lain-lain Mhm itu mhm. dikerjakan di malam hari. Oke. Memang capek, capek ya iya, tapi Pasti namanya capek, Mas, ya? Heeh. namanya masih muda Betul juga ya betul. Mas. Heeh heeh. Nah, tapi manfaatnya apa? Eee, Pekerjaan saya yang di perusahaan Mhm mhm. ataupun sampingan saya atau usaha saya, Mhm mhm. itu align sehingga saya itu bisa mengetahui banyak Oke. produk-produk teknologi. Masih sejalur, Mas, ya? Heeh. Iya, jadi kan Oke. saya kerja, Mhm mhm. fokus menyelesaikan pekerjaan, Oke. improve atau proses pembelajaran Mhm saya mhm. itu Bener bener. saat usaha. Oke. Ada yang butuh ini, saya mempelajari, oh ini produk-produk yang cocok nih kayak gini-gini Mhm nih. Sehingga mhm. nanti kan bisa mendukung pekerjaan saya juga kan Mhm Mas. mhm. Pekerjaan saya itu Oke. sebagai engineer tuh Mhm mhm. jadi ya kalau ngerjain sesuatu mungkin bisa lebih cepat nih Mhm dengan mhm. aplikasi ini contohnya kayak gitu. Oke, berarti Saling Mas mendukung. sendiri kalau bekerja ini saat ini libur nggak, Mas? Atau gimana? Atau biasanya Kerja di Sabtu Minggu libur oh, Mas. berarti Senin balik lagi ke Sangatta atau seperti apa, Mas? Ya Minggu malam balik. Balik lagi ke Iya. Sangatta ya? Oke. Nah, menarik nih, Mas. Apalagi kan kita tahu Mas sebagai engineer di salah satu ya inilah perusahaan mining di Kaltim kan PT KPSC kan kita tahu sangat besar nih. Hmm. Baru dengan Mas juga punya usaha sebagai analytic consult nih, time management dari Mas sendiri seperti apa ya? Kita tahu kan tadi Mas bilang Senin sampai sore, malamnya pembagian waktunya nih. Mungkin ada tips untuk teman-teman kita yang mungkin di sana juga banyak kerjaannya, Mas. Mas Ya, Ivander sendiri seperti siap apa nih? Mas. Jadi sebetulnya itu bukan artinya effort kita yang harus selalu jor-joran atau besar ya. Oke. Tapi yang penting itu konsisten Mas Adit. Oke. Gimana kita Mhm ngatur mhm. waktu itu konsisten. Mhm mhm. Misalnya saya kerja dari jam 7 sampai jam 5 gitu Mhm ya. mhm. Setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, Oke. saya fokus buat belajar katakanlah gitu Mhm ya. mhm. Buat belajar itu di hari Selasa Mhm. jam 8 sampai 9 katakanlah Oke. begitu. Mhm. Sama hari eh, Rabunya nanti saya belajar apa gitu Oke. kan. Heeh Rabu, heeh. Kamis belajar apa Mhm. lagi. 3 hari dalam seminggu buat belajar, yang penting konsisten diulang terus kan Mhm. ndak harus yang setiap hari juga itu kan, Betul. asal konsisten. Kalau memang nanti ada halangan ya diganti, Oke. komitmen lah Mhm terhadap mhm diri mhm. sendiri gitu Mas. Itu saya Oke. yakin pasti bakal menunjang sih untuk Mhm mhm. gimana nantinya buat karir kita sendiri Mas Oke. Adit. Tipsnya konsisten dan Mhm. persisten gitu kan. Oke, Ya, intinya itu Mas ya. iya. Oke, Mas, ini mungkin ada yang mau Mas Invander sampaikan nih ke Sobat Busama ID. Kan kita tahu bahwa dengan analitik seperti ini sangat jarang ya. Mungkin ada, cuma kurang hype dan populer di tengah masyarakat, Mas. Mungkin Mas Invander bisa memperkenalkan lagi. Siapa tahu nanti yang nontonnya ada teman-teman dari perusahaan yang perlu dengan jasanya Mas Invander nih. Mungkin bisa disampaikan, Mas. Ya, jadi Heeh, sobat Busam Busama ID. ID, Oke. untuk sobat Busam ID, sekali lagi saya perkenalkan, saya sebagai owner dari
Analytics Consult Mhm. yang bergerak di bidang konsultasi, manajemen, dan Oke. digitalisasi. Kalau yang memang bisnisnya nggak mau ketinggalan nih Oke. sama perkembangan zaman dan menghasilkan Mhm profit yang mhm. lebih, bisa nih kita sharing-sharing terlebih dahulu. Oke. Kita free konsultasi lah buat Oh, yang free cepat konsultasi nih Sobat siap. Pusama ID, heeh. Jadi coba kita brainstorming dulu apa sih yang dari analytics consult ini bisa kasih saran biar bisnisnya berkembang Mhm kayak mhm mhm mhm. gitu. Oke, jadi memang bagi Sobat Pusama ID yang pengen bisnisnya Nggak ndak mau ketinggalan ketinggalan, Mas ya, bisa konsultasi dulu dan free Mas ya? iya Oke. free. Nah, ini menarik terkait apa ya, rate harga sendiri Mas. Kisaran dari analitik consult ini seperti apa sih untuk apakah ada harga khusus UMKM, perusahaan, Mmm, atau seperti apa Mas? nah Mungkin bisa jadi dijelaskan? Heeh. kita tuh ngasih harga agak unik ya Mas Oke. ya. Jadi, kita melakukan survei nih, Mhm mhm. surveinya itu gratis aja Mas, Oke. survei Heeh heeh. gratis. Ya kita ada perjanjian gimana nanti, menjaga data Oke perusahaan oke. atau Heeh heeh. klien lah. Mhm. Kita analisa, kita bakal kasih, rekomendasi, kita mau bisa bikin ini Mhm mhm. dengan cost improvement sekian banyak gitu kan. Mhm mhm. Nah nanti harganya itu 5% ke bawah aja Mas, jadi Oke. macam-macam tergantung improvement yang bisa kita kasih. Betul betul betul. Ya, Heeh heeh. ya seperti itu sih Mas. Oke, Jadi berarti kalau memang heeh. contohnya ya, Heeh heeh. kita bisa kasih saving 1 miliar gitu kan. Oke. Berarti kita cuman ambil 5% atau 3% aja. Berarti Oke. 30 juta gitu Mhm kan mhm biayanya mhm kan. mhm. Ini kasaran ya Mas Heeh contoh. heeh heeh. Dengan ada skema waranti di situ. Artinya Oke. kita ini monitoring juga Oh. implementasi dari project improvement tadi itu Mhm sampai mhm mhm. benar-benar berhasil. Ada Oke. masa warantinya Mas Adit. Dan Oke. selain itu dengan konsep tadi yang saya jelasin, Mhm mhm. ada infrastruktur, ada culture. Oke. Ya selain bangun infrastruktur, kita pastikan ada transfer knowledge. Mhm mhm. Orang-orang itu betul-betul nanti bisa tidak langsung dalam 3 bulan ini hilang improvementnya, Oke. tapi bisa sustain. Terus-menerus, Mas, ya? Ada iya, sustainability konsepnya itu Oke. sudah kita siapin juga. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Mas Adit. Oh, berarti unik juga ya cara pembayarannya Heeh, sendiri. Berarti misalnya nih, Mas, saya punya bisnis misalnya ya, punya iya, bisnis dan saya pakai jasa dari Mas Invander nih. Terus dibantu secara terus-menerus dalam 3 bulan saya menghasilkan misalnya 500 juta. iya. Berarti 5%-nya saya kasih ke Mas Invander setelah mendapat hasilnya atau seperti apa, Mas? Ya, jadi ada iterasi gitu kan. Oke. Iterasi satu, Mhm mhm. iterasi 2, Mhm mhm. dan seterusnya itu Mhm. kita mulai dari mini scale dulu kan. Misalnya Oke. Mas Adit punya bisnis, kita Mhm. coba dari kecil-kecilannya dulu. Mhm mhm. Udah berhasil dalam apa namanya skala yang kecil itu, Mhm. ya persentase dari skala kecil itu berapa, Oh, sedikitnya iya. kita Betul ambil, betul nanti betul. dikembangin lagi, Heeh. berhasil lagi, Mhm. boleh tuh dibagi ke kita gitu Oh, kan makanya ya. yang Mas Invander bilang tadi sustain ya dia ya? Iya, jadi Oke. kalau kita langsung coba ke skala yang besar, Mhm kita mhm. nggak tahu masalahnya juga. Betul 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 betul. Kita nggak ada feedback dari Heeh heeh user, heeh. ya banyak lah PR-nya. Jadi Oke. namanya mau mulai itu ya mungkin agak bersabar Mhm. pelan-pelan dulu Betul betul kan dari betul. Heeh. kecil-kecil, nanti bisa besar proyeknya berhasil. Oke. Kita senang juga nih, ada kepuasan tersendiri Mhm kan mhm. Betul. ketika bisa mensukseskan Suatu bisnis suatu itu ya? bisnis itu. Oke. Nah, jadi Sobat Pusama ID tadi sudah dengar dari penjelasan Mas Ivander sendiri bahwa ya untuk rate harganya unik ya Mas ya. Unik. Jadi memang dia dibantu dulu dengan jasa dari Mas Ivander, nanti seberapa pun kalian yang menghasilkan ya itu nanti bisa dibicarakan lah Mas ya. Siap, bisa itu Oke, Mas, berarti aman harus saja. konsultasi lah dulu. Iya. Oke. Mas mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih Mas terkait digitalisasi sekarang yang sangat masif ini Mas dari Mas Ivander sendiri nih. Oke Mas Adit. Mungkin ada yang belum tersampaikan tadi. Heeh. Jadi saya di podcast Busam ID Mhm nih tuh mhm. harapannya pengen sharing kan. Kalau memang ada teman-teman juga yang Oke. mau nongkrong-nongkrong nih kita Oke. ngopi-ngopi, sekedar mau belajar mahasiswa mau Oke. apa, enggak apa-apa, Heeh mau heeh. bicara teknikal juga Mhm enggak mhm. masalah. Saya senang ketemu orang baru, Oke. sharing-sharing pengalaman dan Mhm mhm. lain-lain biar bisa bermanfaat itu, silakan saja kalau mau. Oke. Bisa
japri saya dari Mhm. Instagram atau dari mana Nah, saja Instagram boleh. atau websitenya mungkin nanti ada di bawah sini Bang. Nih Ya, editor-editor mungkin nanti taruh nih di bawah sini. Apa tadi websitenya Mas? websitenya analyticconsult.com. analyticsconsult.com. Oke, untuk Instagramnya? Instagramnya analytics_consult. Jadi Oke. itu buat analyticsnya ya. Kalau buat Instagram saya Evander Sirait lah. Ya, Oke. mudah saja dicari. Nah, mungkin ini kita sudah hampir 40 menit membahas terkait analitik sendiri nih, Mas. Nah, di era digitalisasi kan kita tahu selain ya itu tadi pisau bermata dua, ada berita bohong, ada bermanfaat, ada malah yang ini membuat kesalahan-kesalahan dengan era digitalisasi. Salah satunya nih berita hoax ini, Aduh, Mas. itu sudah Mas kalau Oke, ini. kan kita tahu nih banyak banget hoax, Mas. Hmm. Nah, Mas Ivander sendiri melihat hoax tuh apa sih, Mas? Dari Mas Ivander sendiri pandangannya nih. Iya, jadi hoax ini kan bahaya banget ya, bisa mempengaruhi sentimen dan Mhm, lain-lain. mhm. Apalagi di era yang sekarang ini isu-isu pemerintahan juga kan Betul, banyak kan, banyak banget. bahaya, Heeh, heeh. bisa buat masyarakatnya tuh jadi ogah-ogahan juga, Betul, malah ya bahkan mengorbankan diri sendiri jadinya kan. betul. Heeh, heeh. Nah, jangan terlalu banyak percaya hoax lah, lebih banyak Oke, validasi data, betul. semuanya by data Mhm, intinya. mhm. AI ya pisau bermata dua tadi sekarang aja ada itu orang yang Mhm. bisa di-dubbing kan, Betul. Mas Adit nih Iya, saya ngomong ini bisa jadi bahasa Cina loh tiba-tiba, wah itu Mas. sudah Betul. Mas Dengan berubah lagi AI, betul. diomonginnya itu Heeh, betul, bahaya kan. betul. Ya, Oke. Dari Mas Ivander sendiri pengalaman hoax sendiri pernah terkena hoax loh, Mas? Kan kita tahu banyak ini di grup-grup keluarga bahkan kan nge-share nih, ternyata berita bohong. Tapi namanya kita tahu kan orang Indonesia tipikalnya siapa yang nge-share duluan itu, merasa bangga dia, "Ini loh informasinya dari aku," gini-gini itu iya. seperti apa, Mas? Ya kalau saya sendiri syukurnya selalu validasi data ya Mas ya. Oke. Tapi kadang adalah keluarga gitu kan, Betul. mungkin orang tua, Mhm. Facebook itu Oke. kan bahaya ya Mas Betul, Adit. betul. Ya saya banyak ingatin Mhm, orang tua mhm. saya sendiri sih. Oke. Gitu sih Mas. Kalau Mas Itu Ivander hoax. sendiri tipikal seperti apa, Mas? Misalnya menerima informasi apakah langsung di-share tapi atau divalidasi dulu, bahkan stop di Masnya atau seperti apa, Mas? Ya, jadi kita menerima informasi itu memang pertama kan dibaca, Oke, divalidasi, betul. benar apa enggak, dipahami kan Mhm, ya, mhm. dipahami jika memang itu bermanfaat Oke. bisa Mhm, di-sharekan mhm. ke yang memang personal relevan gitu Betul, ya, betul, Mas. betul. Berarti memang Mas Ivander sendiri memang untuk kan kita tahu Kaltim ini salah satu provinsi yang literasinya masih minim nih, Bang, Hmm, Mas. Banyak masyarakat yang memang pegang gadget tapi nggak tahu nih apa isi dari berita atau informasi itu. Inilah menyalahgunakan dari gadget itu sendiri. Nah, Mas Ivander sendiri ada saran kah atau ini ke teman-teman kita yang lagi nonton nih supaya terhindar yang dari namanya hoax ini, Bang? iya, kembali lagi jangan langsung percaya ya Mhm, mhm. sama apapun juga. Oke. Perdalam literasi, banyak-banyak baca, Mhm, bahkan mhm. sumber-sumber lain, ya lakukan Oke. itu secara konsisten, komitmen, Mhm. itu aja sih Mas. Terkait Oke. sentimen-sentimen yang ada, oh iya ini agak menarik juga nih karena kita ada Heeh. research juga terkait sentimen Oke. analisis. Jadi kita ngebaca sentimen Oke. apa sih yang ada di sosial media itu Mhm, dan mhm, mhm. seberapa kebenarannya. Emang Oke. buat mendukung mungkin nanti bisa pemerintahan gitu Oke. kurang lebih Bisa adalah berguna lah, Mas, iya. ya? Oke. Jadi ya itu tadi Mhm, apa mhm. namanya spoiler aja ya Mas Oke, ya. betul, betul, Tapi betul. intinya kembali lagi pastikan data-data itu semua benar, Mhm, jangan mhm. percaya berita hoax termasuk sumber yang ngasih berita itu emang dia historicalnya atau Oke. track recordnya itu emang Mhm. terpercaya. Oke. Namanya juga orang yang bikin berita Mhm, kan mhm, mhm, mhm. ada yang punya kepentingan, ada yang punya segala Betul. macam. Betul, Ya, betul, betul. kalau dia sudah terbukti Mhm, mhm. sejauh ini memang benar, Mhm, mhm. artinya peluang kita percaya itu semakin besar kan, Betul. peluang Bahkan sekarang kebenarannya. media-media aja ada yang produksi hoax loh, Mas, ya? Hmm, Oke. Nah, mungkin Mas Ivander sendiri nih
melihat perkembangan media kan sekarang digital itu sangat masif. Bahkan medsos-medsos semua orang bisa jadi wartawan, Mas. Iya. Bahkan di medsos-medsos ada berita ini padahal belum tentu kebenarannya kan, Mas. Nah, Mas sendiri melihat peran serta media itu seperti apa sih untuk menangkal yang namanya hoax ya? Salah satunya mungkin kita dengan bekerja sama dengan Diskominfo kan mungkin mereka tahu nih yang mana hoax. Bahkan sekarang ada yang namanya cek fakta. Di Google itu kan kita bisa klik nih, misalnya berita kita klik ini bener atau enggak, ternyata muncul itu tadi berkat AI, berkat Iya. perkembangan digitalisasi. Nah, Mas melihat itu sendiri seperti apa, Mas? Peran media itu sangat besar untuk masyarakat Mhm ya. mhm. Saya sih secara pribadi Mhm mhm. berharap terkhusus buat masyarakat Samarinda Mhm. itu kita ini berkembang lah, berkembang gitu Mhm sama-sama mhm. ya. Artinya selain tidak mudah percaya, itu Oke. kita coba ambil sisi positif aja Mas Adit. Oke. Kalau ada berita-berita negatif itu ya so what, terus Mhm. kenapa, apa yang akan mempengaruhi dirimu gitu kan Oke. ya. Heeh. Ya lebih baik kita ambil sisi positif bagaimana kita bisa berkontribusi juga Mhm buat mhm. Samarinda ini kan, ya lebih baik diambil hal-hal Oke. baiknya gitu Heeh sih. heeh. Ya dengan harapan media itu juga berbagai macam media yang mungkin ada di daerah kita ini jangan jugalah ada kepentingannya masing-masing gitu kan. Betul. Lebih baik kita berkembang sama-sama lah. Mhm mhm. Kalaupun nanti eh, bisa membantu yang lain Mhm. berkembang kan bangga juga kita jadi masyarakat Betul. Samarinda Betul ini kan. betul betul. Oke, Sobat Busama ID ini hampir 45 menit ternyata kita sudah menemani teman-teman semua. Mungkin Mas terakhir ada yang mau disampaikan kah? Closing statement dari Mas Evander Sirait nih selaku owner dari analyticconsult.com tadi Mas ya. Iya. Dan memang salah satu pekerja engineer juga Mas ya di PT Kaltim Primakol. Nih mungkin ada closing statement dari Masnya untuk Sobat Busama ID. Bebas nih Iya. Mas terkait analitik kah, terkait hoax apa, bebas sampaikan aja Mas terakhir. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Oke. untuk Busama ID dan sobat Busama ID. Mhm mhm. Saya sudah bisa hadir di sini untuk Oke. sharing-sharing. Yang kedua, intinya teknologi itu seperti pisau bermata dua ya yang Oke. kita bahas tadi. Mhm. Banyak hal-hal negatif yang ditampilkan, tetapi kita sama-sama coba ambil sisi positifnya, Oke, kita sisi pahami positifnya. aja, kita Betul. manfaatkan, saling mendukung lah Mhm satu sama mhm lain mhm. biar daerah kita bisa berkembang Oke. semakin baik. Bangga kita jadi orang Samarinda ya Mas Adit, gitu sih. Betul, betul. Ya itu aja Mas Oke, Adit. berarti dari Mas Evander sendiri ingin memperkenalkan yang namanya proses digitalisasi ke seluruh masyarakat, terutama Kalimantan Timur, Mas ya, Betul agar Mas. daerah kita jauh lebih berkembang ke depannya, tidak mudah terprovokasi yang namanya hoax, berita bohong dengan ya tingkat minimnya literasi kita kan sangat rendah nih, Mas. Hmm, Mungkin dengan mereka terus meningkatkan literasi mereka, ke depannya sisi positif itu akan terus berlanjut Mas ya. Salah benar. satunya dengan teknologi ya ini dari Mas Evander sendiri Analytic Consult. Iya. Semoga kedepannya semakin banyak Mas tawaran-tawaran dari Amin Mas, perusahaan. bisa buka lapangan pekerjaan gitu Betul. ya. Teman-teman UMKM nanti mungkin yang mau konsultasi bisnisnya bisa langsung hubungi Mas Evander Sirait Mas ya. Siap, siap Mas. Oke, itu saja mungkin saya Aditya Setiawan dan Mas Evander Sirait pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Salam Busamaidi. sobat bersama ini.